Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim, sesungguhnya Dia amat mengawasi kalian. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh para sahabat beliau. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan sesungguhnya semua perkara baru di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya Islam adalah agama, satu-satunya agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur seluruh pola hidup bagi para penganutnya. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan kecuali Islam telah menjelaskannya. Demikian pula, tidak ada sesuatu pun dari kejelekan apapun yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan dan kebinasaan kecuali Islam telah menerangkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an
yang dengannya Allah menegaskan akan kesempurnaan agama Islam. Melalui surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka di dalam ayat yang mulia ini, pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan agama Islam, dan bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa setelah turunnya ayat tersebut, maka tidak ada lagi ayat-ayat yang setelahnya turun yang menjelaskan tentang perkara halal dan haram di dalam Islam. Sebab kenapa? Islam adalah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yang terkenal, Tafsirul Qur'anil Azim, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadihil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairih wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullahi wa salamuhu alaihi." Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama di luar daripada agama Islam, dan mereka tidak membutuhkan nabi yang lain selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah taala khatamal anbiya wa ba'athahu ilal jinni wal ins. Oleh karenanya, kata beliau, Allah telah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan Allah mengutus beliau kepada segenap jin dan manusia. Fala halala illa ma ahallah, wala harama illa ma harramah, wala dina illa ma syara'ah. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang telah beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang telah beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang telah beliau syariatkan. Fa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhba fiha wala khalf. Dan semua yang beliau beritakan, semua yang beliau sampaikan adalah benar dan jujur, tidak ada kedustaan dan penyelewengan di dalamnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu yang penuh dengan kejujuran dan keadilan. Ay sidqan fil akhbar wa adlan fil awamir wan nawahi. Kata beliau, maksudnya adalah benar di dalam berita-beritanya dan adil di dalam hukum perintah dan larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat dan keterangan dari Imam Ibnu Katsir ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, dan Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Dan ini juga diperkuat dengan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Allah tidak menerima selain daripada keislaman. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Setelah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Yahud
ataukah umat Nasara dan selainnya, mereka wajib untuk beriman kepada Allah, wajib untuk beriman kepada Rasulullah, wajib untuk berpegang teguh dengan agama Islam. Apabila mereka tidak berpegang teguh dengannya, maka mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di dalam Islam, jamaah sekalian, tidak ada yang namanya pluralisme, tidak ada. Di dalam Islam tidak ada yang namanya jaringan Islam liberal, tidak ada. Karena seluruhnya adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Seluruhnya adalah ajakan-ajakan kepada kekafiran. Kita umat Islam harus yakin bahwasanya Islam adalah satu-satunya yang hak, selainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun, baik dari kalangan Yahud maupun dari kalangan Nasara, lalu mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, mereka tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kesempurnaan agama kita, agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seperti ini Allah hanya berikan kepada umat Islam. Allah tidak berikan kepada selain di luar dari agama Islam. Oleh karenanya inilah yang membuat dengki orang-orang Yahudi tatkala mereka mendengar kesempurnaan agama Islam. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya orang-orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Kata orang Yahudi ini, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian umat Islam membaca di dalam kitab kalian satu ayat yang kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan ayat itu sebagai hari Id buat kami." Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Wa ayyu ayah? Ayat apa yang kalian maksudkan?" Maka orang Yahudi ini mengatakan sembari membaca firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka mendengarkan hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Wallahi inni la'alamul yawm alladhi nazalat fi wal makan alladhi nazalat fi." Demi Allah, kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku benar-benar tahu di mana ayat itu turun dan kapan ayat itu turun. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fi yaumil Jum'ah. Itu ayat turun di Arafah pada hari Jumat di bulan haram, di bulan haji, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan haji wada'nya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sekali lagi menunjukkan betapa sempurnanya agama ini, agama kita. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau SAW telah jelaskan, dan tidak ada satupun kejelekan kecuali beliau telah peringatkan umatnya jangan sampai kita mendekatinya. Makanya jamaah sekalian, disebutkan di dalam hadis Abu Dar radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang tertinggal
Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari api neraka, melainkan semua itu telah dijelaskan kepada kalian secara detail. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi kewajiban atas nabi dan rasul untuk menyampaikan semua kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya dan memperingatkan semua kejelekan yang harus diwaspadai bagi umatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang pun nabi yang terutus sebelum saya, melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang ia ketahui untuk mereka dan menjelaskan segala kejelekan yang ia ketahui untuk mereka, untuk umatnya. Dan Abu Dar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma taraka ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Sungguh Nabi SAW telah meninggalkan kami, namun ketahuilah tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di atas langit, melainkan beliau SAW telah menyebutkan ilmu tentang hal tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa agama ini telah jelas, agama ini telah sempurna. Perkara-perkara yang kecil yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang telah dijelaskan dan dijabarkan di dalam agama ini. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah kisah, tatkala orang-orang musyrikin datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kemudian bertanya kepada sahabat Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Apakah itu juga diajarkan kepada kalian umat Islam? Tidak terpikir orang Yahudi, karena di dalam agama mereka tidak diajarkan yang seperti itu. Maka Salman Al-Farisi dengan tegas mengatakan, ajal laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin wa nahana an nastanjiya bi yaminin wa nahana an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw bi adhamin. Kata sahabat Salman, benar, Nabi SAW telah mengajari kami adab-adab ketika buang hajat. Nabi melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Nabi melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Nabi melarang kami untuk istinja menggunakan batu kurang dari 3. Dan Nabi melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang. Nabi telah mengajarkan hal tersebut kepada kami. Subhanallah. Maka jamaah sekalian, sekali lagi ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya agama ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan agama ini baik melalui lisan beliau, ucapan beliau, ataukah dari perbuatan beliau, ataukah dari takrir persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebesar-besar perkara yang Rasulullah SAW sampaikan dari kebaikan adalah perkara tauhid dan perkara sunnah, dan sejelek-jelek perkara yang beliau peringatkan umatnya darinya adalah perkara kesyirikan dan perkara kebid'ahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain Nabi SAW menjelaskan akan kesempurnaan agama ini, Nabi SAW juga mengingatkan dari perkara-perkara yang bisa mencoreng kesempurnaan agama Islam, dari perkara-perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat syariat baru yang tidak pernah dituntunkan di dalam agama ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya Nabi SAW memperingatkan umatnya dari bahaya perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ada di dalam agama Allah. Semenjak 15 abad yang lalu belum terjadi perkara baru di dalam agama, Rasulullah sudah mengingatkannya. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia mau membuat syariat baru mendandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan, am lahum syuraka
syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai syarikat-syarikat selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imamul Mubajjal, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man istahsana faqad syara." Barang siapa yang menganggap baik suatu urusan di dalam agama padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi, kata Imam Syafi'i, maka sungguh dia telah membuat syariat baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian menunjukkan bukan perkara remeh, bukan perkara enteng seseorang mengada-ada di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, sebab sama saja dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyembunyikan kebaikan yang belum disampaikan kepada umat ini. Makanya Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik pernah berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah." Kata Imam Malik rahimahullah, ini ucapannya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama, perkara baru yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, maka sungguh kata Nabi, kata Imam Malik, ketika dia menganggap baik perkara baru tersebut, ia telah menuduh Rasulullah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Allah telah berfirman menyatakan kesempurnaan agama tadi di dalam Al-Maidah ayat yang ketiga yang tadi kita bacakan. Makanya Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dina fala yakunul yauma dina." Maka apa-apa, segala sesuatu yang bukan merupakan agama pada hari itu, yaitu pada saat turunnya ayat ini, maka pada hari ini pun kata Imam Malik bukan bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari perkara bid'ah di dalam agama, mengada-ada perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituntunkan di dalam agama. Bahkan Rasulullah mengancam laknat bagi orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, perkara baru yang tidak pernah dicontohkan di dalam urusan agama. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa hadasan au awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama kami. Ingat, di dalam urusan agama yang bukan dari agama, kata Nabi kita Muhammad SAW, ataukah dia sekedar membantu terjadinya perkara baru di dalam urusan agama itu, membantu orang yang memunculkan perkara baru dalam urusan agama, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerimanya sedikit pun pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah betapa bahayanya perkara baru di dalam urusan agama, karena itu bertentangan dengan konsep kesempurnaan agama Islam. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui akan kesempurnaan agama Islam ini, maka kewajiban kita untuk mengajak yang lainnya kepada agama yang sempurna ini, agama yang hak ini, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW mengajak kepada Islam. Rasulullah mengirimkan surat-suratnya kepada para raja, mengajak mereka kepada Islam. Andaikan mereka mau selamat dunia akhirat, maka tidak ada jalan bagi mereka melainkan mereka masuk ke dalam agama yang mulia ini, agama Islam. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan jangan sampai kita atau sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tetap berpaling, maka persaksikanlah bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan di dalam agama ini untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Bagaimana caranya masuk Islam secara menyeluruh? Pelajari agama ini, amalkan agama ini, dakwahkan dia dan bersabar di atasnya, karena sesungguhnya tidak ada jalan keselamatan melainkan manakala kita berpegang teguh dengan agama ini. Terkhusus di zaman fitnah seperti sekarang ini, di zaman betapa banyak perkara-perkara yang bisa menyerumuskan kita dalam kehinaan, kenistaan, kesesatan, maka tidak ada tempat bagi kita untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah, dan tidak ada jalan bagi kita untuk senantiasa selamat dari segala yang bisa membahayakan kita kecuali dengan berpegang teguh dengan agama. Nabi SAW ketika menyebutkan, ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan di dalam agama ini, Rasulullah mengatakan, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah jual beli dengan cara riba, kalian telah sibuk dengan peternakan, riba dengan pertanian, kalian cinta dengan dunia kalian, dan kalian melupakan jihad fi sabilillah karena kalian takut dengan kematian, maka kata Nabi SAW, Allah akan turunkan kehinaan. Kehinaan itu tidak akan diangkat kecuali manakala kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama adalah dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baiknya umat ini manakala kita mengikuti jalan terdahulu, jalan orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama as-salaf, para salafus saleh, yang mereka berjalan di atas kebaikan, berjalan di atas kebenaran. Makanya kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan mereka mengikuti apa yang telah menjadikan baik awal dari umat itu, yaitu ketika mereka berpegang dengan agama mereka, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.